Dan termasuk daripada kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Nah, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Maka warada fi fadlihi akhbarun wa atharun, dan dalam keutamaan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya itu hadis-hadis, kalam-kalamnya Rasulullah, kalam-kalamnya orang-orang yang soleh, para sahabat itu banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang itu menghidupkan waktu maghrib antara maghrib dan isya dengan ibadah, ya. Wa hasbuka min dzalika anna Ahmad bin Abi al-Hawari syawara syaikhahu Abu Sulaiman rahimahumullah ta'ala fi an yasuman nahara aw yuhya ma bainal isya'ain. Dan sekiranya cukup bagi kamu daripada fadilah keutamaan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, itu kisah daripada Ahmad bin Abi al-Hawari. Beliau bermusyawarah, meminta pendapat kepada gurunya yang bernama Abu Sulaiman rahimahumullah ta'ala. Minta pendapat tentang apa? Fi an yasuman nahar au yuhya ma bainal isya'in. Beliau meminta pendapat memilih yang mana, antara puasa di siang hari ataukah menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Kemudian gurunya mengatakan ijma' bainahuma. Faqala ijma' bainahuma. Lakukan keduanya, kumpulkan kedua-duanya. Faqala, kemudian Ahmad bin Abi al-Hawari mengatakan, la astati'u, aku tidak mampu kalau menghidupkan keduanya. Li'anni mata sumtu ashtaghilu bil iftar fi hadzal waqt. Karena aku ketika aku berpuasa, kapan aku berpuasa, maka di waktu antara maghrib dan isya itu aku akan sibuk untuk berbuka puasa, sehingga aku tidak bisa menghidupkan waktu itu adalah dengan ibadah. Kemudian faqala lahu, gurunya mengatakan, idza lam tastati an tajtami'a bainahuma fada'u siyaman nahar wa ahyi ma bainal isya'in. Kalau memang kamu tidak mampu untuk melakukan keduanya, menggabung keduanya, yaitu tidak mampu untuk puasa siang hari kemudian menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, maka da' siyaman nahar, tinggalkan puasa siang-siang, tinggalkan. Tapi ini puasa sunnah yang jelas ya. Tinggalkan puasa sunnah tersebut, ahima bainal isya'in, dan hidupkan waktu di antara maghrib dan isya itu dengan ibadah. Hidupkan waktu itu dengan ibadah, karena waktu antara maghrib dan isya itu adalah salah satu waktu yang afdol untuk ibadah. Bahkan ketika doa di situ, doa itu insya Allah akan menjadi doa yang mustajab. Bahasanya seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paling sedikitnya tadi, paling banyaknya adalah 20 rakaat, kemudian yang tengah-tengahnya adalah 6 rakaat, kemudian maupun 2 rakaat tidak masalah, karena tadi 2 rakaat dapat rumah di surga, 6 rakaat tidak berbicara di antara 6 rakaat tersebut dan sholat maghrib, tidak bicara, tidak bermanfaat, mendapatkan pahala daripada 12 tahun ibadah. Tuh, saking afdolnya waktu antara maghrib dan isya kita isi dengan ibadah, ya seperti yang kita biasa lakukan. Kita baca katakanlah baca Yasin, Waqiah, Tabarok, kemudian membaca Rotibul Haddad, ataukah kita bisa isi dengan qiraatul Quran, atau kita ta'lim yang membahas ilmu. Nah, itu semua adalah suatu hal bentuk positif yang ketika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, yaitu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku setelah isya, setelah isya yang akhir, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat atau sholat 6 rakaat. Jadi Rasulullah masuk ke dalam kamar Sayyidatuna Aisyah itu sholat 4 rakaat atau sholat 6 rakaat.
Waqala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, arba'u raka'atin ba'dal isya kamithlihinna min lailatil qadri. Nah, 4 rakaat yang dilakukan setelah isya itu sama halnya pahalanya seperti melakukan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau di kitabnya ente itu kira-kira min Lailatul Qadri atau tulisannya gimana? Lailil atau Lailatul Qadri, coba nanti dilihat ya. Tolong dibenarkan. Aku dibenarkan. Tulisannya kitabnya apa? Arba'u raka'atin ba'dal isya kamithlihinna min Lailatul Qadri atau apa? Wallahu a'lam bishawab.